Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI terus melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana dan memastikan terakomodirnya pasal penguatan peran advokat dan bantuan hukum sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan, baik pada saksi, korban maupun tersangka. Komisi 3 DPR RI terus melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana atau RUU KUHP. Anggota Komisi 3 DPR kembali memastikan RUU KUHP mengakomodir pasal penguatan peran advokat dan bantuan hukum sejak awal proses penyelidikan dan penyidikan, baik pada saksi, korban, maupun tersangka. Pagi tadi, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Komnas Perempuan, LBH Apik, LSM Gema Keadilan, dan unsur mahasiswa. Menurut Gilang Dila Farares, RUU KUHP merupakan terobosan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga perlu adanya transparansi dan keadilan yang berpihak pada perlindungan HAM. Untuk mewujudkan itu, peran advokat dan penasihat hukum harus diperkuat demi mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum selama proses hukum. Apalagi pada kalangan perempuan terkhusus ibu hamil, Gilang mengimbau jangan sampai mengalami kekerasan ataupun pelecehan. Advokat, perempuan, apapun itu disabilitas juga bisa terakomodir. Harapannya ini bisa menjadi sebuah legacy juga dari Komisi 3 buat ke masyarakat. Tentu sudah ada, tapi tentu harapannya kita lebih memberikan lebih penguatan sehingga nantinya jangan sampai ada ruang abu-abu di sini. Dan tentu kita memastikan bahwa seluruh teman-teman dari proses dari awal udah bisa langsung didampingi oleh penasihat hukum itu. Dan juga peran perempuan di sini kita beri banyak bantuan karena kita tahu perempuan kebanyakan lebih ringan, lebih rentan, dan juga kita di sini ingin memastikan bahwa hak-hak perempuan terakomodir. Gilang menegaskan dengan mengundang LBH Apik, Komnas Perempuan, Gema Keadilan, dan unsur mahasiswa, Komisi 3 DPR ingin memastikan pasal yang ada dalam RUU KUHP sesuai transformasi hukum serta kebutuhan masyarakat. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 6 DPR RI dukung usulan tambahan anggaran bagi Kemendak sebesar Rp886 miliar guna mendukung optimalisasi program strategis seperti pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan perlindungan konsumen. Pagu indikatif Kementerian Perdagangan tahun 2026 mengalami penurunan 40,63% atau menjadi Rp1,1 triliun dari alokasi anggaran 2025 senilai Rp1,8 triliun. Anggota Komisi 6 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran bagi Kemendak sebesar Rp886 miliar untuk mendukung optimalisasi program strategis seperti pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan perlindungan konsumen. Saat rapat kerja pagi tadi, Fernando Ganinduto menyampaikan, di tengah pemberlakuan efisiensi berdasarkan kebijakan pengendalian fiskal nasional, Kemendak tetap perlu melakukan inovasi untuk memperkuat pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor Indonesia. Apalagi dengan akan diberlakukannya tarif resiprokal 32% oleh Amerika Serikat mulai Agustus mendatang. Dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan Kemendak diharapkan bisa memperkuat sarana perdagangan rakyat dan fasilitas ekspor. Kementerian Perdagangan mengalami sebuah tantangan yang sangat besar sekali, terutama kita menghadapi tantangan besar dari Amerika yang Presiden Trump memberikan kemungkinan tarif 32%, itu sangat tinggi sekali. Jadi Kementerian Perdagangan harus banyak melakukan inovasi-inovasi dan terobosan-terobosan lain untuk gimana caranya ekspor-ekspor kita ini bisa terus berjalan dan bisa terlaksana. Contohnya adalah tadi saya disampaikan bahwa mereka harus melakukan perluasan pasar ke daerah selain Amerika. Dan tentunya juga harus melakukan perlindungan-perlindungan kepada industri-industri di dalam negeri melalui peraturan-peraturan. Tidak hanya itu, Fernando Ganinduto juga meminta Kementerian Perdagangan memperketat peraturan impor legal dan lebih masif memberantas impor ilegal yang berpotensi merusak pasar dalam negeri. Andini dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Terkait sedikitnya UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal, Komisi 8 DPR RI tekankan perlunya memberikan kemudahan proses pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM demi mencapai target yang telah ditetapkan. Hingga Juni 2025, hanya 1,2 juta UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari target 3,5 juta UMKM di tahun 2025.
Menanggapi itu, anggota Komisi 8 DPR RI menekankan perlunya memberikan kemudahan proses pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM demi mencapai target yang telah ditetapkan. Muhammad Husni menjelaskan, pengurusan sertifikasi halal oleh UMKM terkendala biaya dan waktu pengurusan yang cukup lama. Pemerintah daerah diimbau bisa memfasilitasi pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM di daerah masing-masing. Di sisi lain, minimnya SDM yang mengaudit kehalalan produk UMKM menyebabkan proses sertifikasi menjadi lebih lama. Untuk itu, BPJPH perlu menambah SDM, khususnya yang kompeten di bidang audit produk halal, agar bisa mempersingkat durasi atau lama pengurusan. Izin-izin yang gratis, begitu juga NPWP yang gratis. Kendalanya di pengusulan sertifikat halalnya yang sering terhambat dan terlambat, dan juga personelnya yang masih amat sangat sedikit. Jadi di sini kita akan mendorong terus untuk menyediakan sumber daya manusia membantu para UMKM diberi kemudahan dan diberi dalam mendapatkan sertifikat yang gratis. Muhammad Husni juga mengingatkan keberadaan produk-produk halal luar negeri yang membanjiri pasar Indonesia. Sistem jaminan produk halal yang komprehensif diharapkan juga menjadi pijakan untuk melindungi sekaligus mendampingi UMKM produk halal di dalam negeri naik kelas sehingga bisa bersaing dengan produk-produk halal luar negeri. Ken dan Fitian TVR Parlemen melaporkan. Target swasembada garam pada tahun 2027 terus digaungkan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional. Di samping itu pemirsa, kita dihadapkan dengan fakta produksi garam dalam negeri yang masih tertati-tati dalam memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi rumah tangga. Seperti apa informasi selengkapnya, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, potensi besar yang dimiliki negeri ini seolah belum sepenuhnya digerakkan. Di tengah potensi laut yang luas dan sumber bahan baku garam yang melimpah, Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Sebagai bentuk respon DPR terhadap persoalan ini, DPR RI dorong para pemangku kepentingan saling berkolaborasi menciptakan langkah yang konkret. Mampukah Indonesia terlepas dari persoalan ini, ataukah swasembada pangan hanya akan menjadi janji manis? Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini.
Di tengah potensi laut yang luas dan sumber bahan baku garam yang melimpah, Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Diketahui kebutuhan garam nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5 juta ton, yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri. Sementara, produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,25 juta ton dengan target cadangan 836.000 ton. Pemerintah berupaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027. Akan tetapi, produksi garam dalam negeri belum mampu mencukupi tingginya permintaan garam secara stabil. Hal ini bukan disebabkan oleh minimnya jumlah petani garam, melainkan karena belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi. Optimalisasi teknologi dalam produksi garam akan mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kuantitas hasil produksi. Kita perlu mengevaluasi dan apa yang hendak diberikan dukungan terhadap usaha swasembada garam ini. Mungkin pemakaian teknologi yang baik bisa menjadikan bahan baku garam yang melimpah itu menjadi garam yang bermutu, berkualitas, sesuai dengan kebutuhan konsumsi dan industri. Kami mengendorse penggunaan teknologi yang tinggi supaya garam kita kualitasnya seperti garam dari luar negeri sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengimpor garam pada masa-masa yang akan datang. Sebagai perusahaan BUMN, PT Garam memiliki peran krusial dalam menjamin ketersediaan garam nasional. Namun, DPR RI mengkritisi lemahnya capaian laba, pendapatan, dan kinerja PT Garam yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan garam di Indonesia. DPR RI tekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, BUMN, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki tata kelola industri garam nasional. Tanpa langkah konkret dan pengawasan ketat, upaya mencapai swasembada hanya akan menjadi wacana. Evaluasi kinerja PT Garam harus menyentuh aspek fundamental sehingga mampu tumbuh sebagai entitas strategis yang memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkelanjutan. Komisi 10 DPR RI tengah mematangkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai langkah strategis dalam menjawab tantangan zaman dan memperkuat fondasi pendidikan nasional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Kebetulan diajak teman untuk ketemu dengan Pak Ahok pada waktu itu. Nah, lalu ikut proses kampanye sebagai peserta. Jadi saya adalah bukti nyata toleransi di Indonesia. Buktinya Abraham yang triple minoritas, ya kan? Saya keturunan Cina, saya Katolik, dan saya masih muda, bisa jadi di Dapil DKI. Berarti saya adalah bukti toleransi dan sudah waktunya anak muda menunjukkan bahwa kita juga bisa. Boleh ceritain? Kenapa? Ada apa itu? Ini mengenai The Massive. Kebetulan saya kenal baik dengan Rian The Massive. Kebetulan kemarin mereka pas ada tur keliling dunia. Kita boleh tahu koleksi mobil ada berapa?
koleksi mobil ya lumayan. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hadir untuk menyelaraskan sistem pendidikan Indonesia dengan dinamika global, perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Dalam pembahasannya, Komisi 10 DPR RI menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, akademis hingga masyarakat demi mewujudkan sistem pendidikan yang adaptif, humanis dan juga berkelanjutan. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Dadi Ramadan dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, di tengah upaya pemerintah untuk bisa menuju Indonesia generasi emas di 2045 tentunya adalah salah satu faktor pendukungnya adalah pendidikan, di mana pendidikan ini salah satu yang menjadi fondasi utama untuk bisa membangun generasi muda yang baik ke depan di 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya upaya dari pemerintah adalah satunya bagaimana merevisi dari Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi acuan pendidikan di Indonesia, yang di mana ternyata selama 22 tahun undang-undang ini sudah berada di 23 tahun undang-undang ini sudah disahkan, namun ternyata masih banyak sekali permasalahan-permasalahan ditemukan di lapangan terkait bagaimana kualitas pendidikan dan juga infrastruktur pendidikan di Indonesia. Kita akan membahas bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Furtasan Yusuf dari fraksi Nasional Demokrat. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Nasional Demokrat Nasdem. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Kita membahas terkait dengan pendidikan Pak, Sisdiknas ini Pak. Sebetulnya urgensi dari revisi Undang-Undang Sisdiknas ini apa sih Pak? Ya, urgensi dari revisi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini, tentu ini undang-undang yang dibuat sudah cukup lama. Dari sisi perkembangan ini sudah jelas, sudah ketinggalan sekali dengan perkembangan dunia pendidikan, terutama adalah sains dan teknologi. Yang kedua adalah bahwa perkembangan penduduk Indonesia juga mungkin karena gizinya sudah mulai bagus gitu ya. Dulu nggak pernah disentuh pendidikan PAUD itu waktu di Undang-Undang 20. Nah hari ini kita harus sudah masukkan. Jadi banyak memang yang harus diakomodir untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Nah sehingga kita perlu namanya payung ya. Payung yang baru yang bisa memayungi semuanya. Nah, yang Undang-Undang 20 ini ibarat baju itu sudah sesak, sudah nggak bisa dipakai lagi, terlalu sempit. Nah, oleh karena itu ini kita sudah harus dorong dan kebetulan di Komisi 10 menjadi inisiatif ya, udah kita dorong semuanya dan sekarang sudah berproses masuk ke panja-panja. Bahkan kita sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ini. RDP dengan para stakeholders memberikan masukan supaya undang-undang ini dibuat untuk jangka yang akan panjang, ya jangka panjang, supaya jangan sampai nanti hari ini dibuat, besok dirubah lagi, tidak. Karena pendidikan itu adalah harus menjangkau sampai 2045 minimal ke situ. Gitu. Nah, kalau kita melihat Pak, selama ini kan yang menjadi polemik juga nih Pak, bagaimana berganti menteri atau berganti pemerintah, ternyata nih berganti lagi sistem pendidikannya Pak. Apakah nanti dengan Undang-Undang Sisdiknas hadir ini Pak, setelah disahkan, nantinya bisa mengurangi hal-hal seperti itu Pak? Ya. Memang pada sebuah person memang begitu ya, ganti orang pasti ganti kebijakan, tapi kalau kita bisa atur dalam undang-undang ini kan ada roadmap-nya. Sekian tahun yang akan datang misalnya undang-undang atau orang Indonesia harus begini, pendidikan kita harus begini gitu. Nah sebetulnya gitu, orang boleh berganti sebetulnya ya, tapi sistem kan harusnya tetap berjalan. Nah yang kita terjadi sekarang adalah setiap ganti menteri memang ganti kebijakan, yang sekarang sudah terjadi. Ada istilah kurikulum merdeka, sekarang kita hilangkan. Ada pendidikan berdampak dan seterusnya. Nah, itu artinya memang trial and error sebetulnya yang kita lakukan oleh para menteri ini. Ketika ini sudah berjalan, belum juga lama sebetulnya penerapan kurikulum merdeka ini masihnya harus diimplementasikan dulu, tapi sekarang sudah dirubah lagi. Nah, disitulah memang undang-undang ini bisa menjawab harusnya ya ke depan. Makanya harus ada garis-garis besar program haluan negara zaman dulu kan. Nah ini pentingnya, nah sekarang kan tidak, karena visinya presiden mau kemana larinya, ya itu kan para menteri kan pembantunya, ya ikutilah alur pemikir presiden itu. Makanya kalau dari kita bikin rule-nya dulu aja deh, Undang-Undang 20 ini kita rubah supaya bisa
menjawab tantangan zaman yang sekarang sedang begitu cepatnya, terutama perkembangan IT ya, terutama begitu. Satu lagi Pak, ini permasalahan yang cukup sudah lama nih Pak. Kalau kita lihat Pak, permasalahan salah satunya adalah bagaimana pendidikan di Indonesia ini masih belum bisa meningkat. Ini karena kesejahteraan para guru yang masih belum bisa dikatakan sejahtera Pak. Nah, apakah nanti di Undang-Undang Sisdiknas ini Komisi 10 akan memberikan perhatian khusus Pak terhadap kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik? Nah, saya melihat salah satu faktor ya terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan itu adalah guru. Maka guru ini menjadi perhatian. Nah, kita kan prihatin ya, apalagi kalau misalnya dibanding-bandingkan dengan negara tetangga. Jauh lah daripada harapan. Makanya kenapa ini guru menjadi pada teriak sekarang gitu. Nah, oleh karena itu sudah ada angin segar, terutama untuk dosen kemarin, tukinnya sudah direalisasikan. Nah, saya ke depan, guru itu adalah memang seorang guru dan harus bisa ditiru. Lalu juga dari sisi keamanannya, pelaksanaan tugasnya, dari aspek hukumnya harus kita lindungi semuanya. Karena guru ini ternyata juga profesi yang sangat rentan terhadap perilaku-perilaku yang kurang baik lah dari masyarakat. Terutama juga dari kejadian juga dari orang tua kan. Makanya profesi guru ini benar-benar harus kembalikan lagi kepada marwahnya. Zaman dulu itu namanya guru itu benar-benar guru dan ditiru dan betul dihormati status ini. Baik, terima kasih Pak, sudah jelas sekali. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan anggota Komisi 10 bagaimana terkait Undang-Undang Sisdiknas ini yang sudah menjadi undang-undang selama 20 sekian tahun yang masih belum bisa menjawab tantangan-tantangan pendidikan Indonesia yang masih banyak sekali permasalahan-permasalahan mulai dari kesejahteraan guru, infrastruktur di pendidikan di Indonesia masih belum merata dan kita sama-sama nantikan bagaimana sepak terjang dari Undang-Undang Sisdiknas ini setelah direvisi nantinya bersama DPR dan juga pemerintah akan memberikan pendidikan yang lebih baik ke depannya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya Dede Ramadan kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan Zia. Ya, terima kasih rekan Nazia dan pemirsa. Mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu temukan pelanggaran lingkungan berat. PT Mutiara Agam terancam dicabut izin operasional. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Komisi 12 DPR RI lakukan kunjungan kerja spesifik ke pabrik kelapa sawit milik PT Mutiara Agam di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap kepatuhan industri terhadap peraturan lingkungan hidup. Di sini anggota Komisi 2 DPR RI Riko Alfiano menyebutkan bahwa ditemukan sejumlah pelanggaran serius terhadap regulasi lingkungan, salah satunya yaitu pembuangan limbah padat atau ampas sawit langsung ke kebun tanpa melalui proses uji laboratorium sebagaimana mestinya. Sebagaimana diketahui, PT Mutiara Agam telah mendapatkan peringkat proper merah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menunjukkan buruknya pengelolaan lingkungan perusahaan. Terkait hal ini,
Komisi 12 DPR RI menegaskan akan mengambil langkah hukum, termasuk kemungkinan pencabutan izin operasional jika pelanggaran masih dan terus dilakukan oleh PT Mutiara Agam. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu jalankan amanat konstitusi. Sekolah rakyat langkah nyata putus mata rantai kemiskinan. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menegaskan pentingnya kehadiran sekolah rakyat sebagai solusi strategis dalam memutus mata rantai kemiskinan. Di samping itu, proses seleksi penerimaan siswa juga penting untuk diperjelas, terutama bagi anak-anak dan keluarga miskin ekstrim yang belum masuk dalam skema seleksi saat ini. Sebagaimana diketahui, program sekolah rakyat sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang menyebut bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara yang merupakan bentuk nyata pelaksanaan konstitusi Presiden Prabowo menyiapkan generasi emas 2045. Program sekolah rakyat ditargetkan mencapai 100 lokasi pada tahun ini dan Komisi 8 DPR RI telah mendorong penambahan anggaran untuk realisasi program ini di tahun 2026 agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait temukan pelanggaran lingkungan berat. PT Mutiara Agam terancam dicabut izin operasional, serta jalankan amanat konstitusi, sekolah rakyat langkah nyata putus mata rantai kemiskinan. Sekian dari saya, Zia Ulbar, kembali ke rekan Azia. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.